Samudra Pasifik, seorang nelayan terdampar di pulau terpencil dan tidak berpenghuni. Sudah seminggu sejak ia terdampar dan semua perbekalan sudah habis. Tidak ada sumber air tawar seperti sungai dan danau untuk diminum. Bagaimana caranya supaya dia dapat bertahan hidup? Mari kita cari tahu caranya. Kita dapat membuat air tawar dari air laut melalui proses desalinasi air laut. Mari lakukan proses desalinasi sederhana. Letakkan wadah kecil ke dalam wadah besar berisi air laut. Tutup wadah dengan lembaran plastik transparan dan ikatkan dengan tali. Letakkan objek pemberat ke bagian tengah tutup plastik. Amati bagaimana air tawar diperoleh dari air laut. 1. Karena panas matahari, air menguap menjadi uap air. Ketika mencapai lembaran plastik, uap air mengembun menjadi butiran-butiran air. Butiran air mengalir ke bawah mengikuti lembaran plastik transparan dan kemudian menetes ke dalam wadah kecil. Garam yang terkandung dalam air laut tertinggal di dasar wadah. Cukup. Segarnya. Baik anak-anak, setelah anak-anak memperhatikan video yang ibu telah tayangkan, jadi ibu minta anak-anak semua membentuk 3 kelompok yang terdiri dari 7 orang. Silakan anak-anak membentuk 3 kelompok dan terdiri dari 7 orang. Baik ibu. Anak-anak sudah dalam bentuk kelompok? Sudah ibu. Oke baik, jadi tujuan ibu membentuk kalian dalam 3 kelompok adalah minta kalian berdiskusi selama 15 menit terakhir ini mendiskusikan tentang contoh penerapan sifat politik kelautan dalam kehidupan sehari-hari beserta dengan contoh produk yang menghasilkan atau yang berkaitan dengan sifat politik kelautan. Bisa? Iya. Ayo. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Supaya kita setiap kelompok. Ayo. Karena kita sudah melihat video yang sudah ditayangkan di dalam tadi, di situ yaitu ada contoh tadi seperti ada orang yang terdampar pada air laut, di mana dia di situ kekurangan air untuk minum. Nah, apa yang diterapkan di situ tadi itu dia menggunakan air laut itu diubah menjadi air tawar seperti tadi itu menggunakan proses destilasi. Jadi itu menurut kami proses lautan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga misal kita air keruh tidak bisa menyaring dan bisa menggunakan proses menyaring untuk bisa dijadikan sebagai bahan sudah kami. Tapi untuk semua minggu depan ibu periksa mengenai produk yang akan kalian. Baik ibu. Tapi produknya itu dalam videonya itu kalian video proses pembuatan produk yang kalian. Baik ibu. Bisa ibu. Selamat pagi anak-anak. Baik, bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu.
waktu selanjutnya diberikan kepada kelompok Gimana untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dan teman-teman, selamat hari. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi saya persilakan. Jadi produk yang kami buat adalah es krim. Yang pertama, di sini ada alat bahan. Jadi alat bahan yang kami gunakan adalah susu full cream, garam, es batu, pop ice, dan baskom. Jadi prosedur kerja yang pertama yang kami lakukan, yang pertama adalah hancurkan es batu dan letakkan es batu yang sudah dihancurkan ke dalam baskom atau wadah. Langkah yang kedua yaitu masukkan pop ice ke dalam wadah wafer. Yang ketiga, tuangkan susu full cream sesuai keinginan. Selanjutnya, aduk agar kedua bahan tercampur merata dan masukkan garam ke dalam baskom yang telah diisi es batu. Jadi tujuan kami menambahkan garam ke es batu yaitu untuk menurunkan titik bekunya. Jadi es krim bisa cepat membeku dan membentuk kristal es. Dan jika tidak diberi garam, es krim tidak akan membeku di mana tersikat. Garam memiliki sifat hidrofilik yang mampu mengikat molekul air sehingga dapat membuat es krim membeku. Kemudian masukkan kaleng yang sudah diisi dengan pop ice dan susu ke dalam wadah yang berisi es. Lalu putar-putar kalengnya secara terus-menerus selama 30 menit atau hingga larutan membeku. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mohon silakan. Oke, baik anak-anak, apakah presentasi dari teman-teman kalian mungkin ada yang mau bertanya terkait presentasi yang mereka bawakan hari ini? Pas, Ibu. Oke, baik, kalau begitu Ibu ingin menanyakan kepada kelompok yang presentasi terkait kesimpulan yang kalian ambil dari materi yang telah kalian bawakan pada hari ini. Yang kami dapat dari produk yang kami buat adalah sifat toleransi larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi semakin banyak zat terlarut, maka sifat toleransinya akan semakin besar. Dan sedikit tambahan dari saya, Ibu, dari produk yang kami buat, adonan es krim dalam kaleng yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapat membeku seiring proses peminisangannya atau proses diputar-putar tadi. Hal ini terjadi karena proses pemindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Mungkin itu sedikit kesimpulan yang dapat kami ambil dari produk pembuatan es krim untuk menerapkan proses soliditas larut. Terima kasih kepada anak-anak yang telah memberikan kesimpulan.
Oke baik, jadi anak-anak sebentar jangan lupa untuk kirim video dan ibu akan menilai setiap video yang kalian kirimkan. Dan menurut ibu kelompok yang sudah presentasi tadi itu sudah sangat bagus dan mereka sudah menerapkan sifat koligatif. Untuk itu ibu mau tanya terkait materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Apakah ada masukan atau kesimpulan dari anak-anak semua terkait materi yang telah kita pelajari pada hari ini? Oke, baik, kepada Raffi ibu berikan kesempatan. Baik ibu, saya ini apa yang kita akan pelajari yaitu sifat-sifat dari suatu koligatif dan juga proses dan cara membuat koligatif seperti yang diberikan oleh organisasi yang tidak ada dibuat oleh kelompoknya Kailana yaitu membuat Baik, terima kasih kepada Raffi. Mungkin ada yang mau berikan saran? Oke, baik, ibu berikan kesempatan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini pengalaman atau saran dari saya untuk pembelajaran kita pada hari ini menurut saya itu sangat-sangat bagus, dan karena dari video yang telah ditayangkan tadi kita bisa mengetahui proses atau pembuatan es krim dan di mana itu ternyata materi kimia itu sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari kita, karena kita bisa membuat es krim dan beberapa produk dari kelompok lain tadi seperti sabun. Dan menurut saya itu materi yang dipaparkan atau diberikan kepada kita pada pagi hari ini itu sangat bermanfaat dan bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih, kita beri applause. Baik, sekian saja materi kita pada hari ini, dan materi minggu depan kita akan belajar terkait asan dan basa. Namun sebelum itu, ibu ingin kalian semua memberikan refleksi terkait cara mengajarnya ibu. Apapun itu ibu terima saja. Waktu dan kesempatan ibu berikan. Baik. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya. Cara ibu mengajar sudah bagus. Tadi kelompok 1 mau menyampaikan hasil presentasi, ibu kasih ada pemaparan materi sedikit terkait hasil presentasinya mereka. Nah, mereka kan buat ini es krim, kalau di situ ada sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik toko. Sedangkan kalau untuk kelompok yang lain itu mungkin kan buat proyek yang lain, Pak Ibu, bisa saja ada sifat koligatif larutan yang mau sampaikan berbeda. Mungkin ada yang kayak penurunan tekanan uap atau kenaikan titik gini. Nah, dari kelompoknya kami itu kami buat tentang distilasi air laut. Nah, sifat koligatif yang kami ajar itu terkait penurunan tekanan uap. Mungkin nanti kalau di pertemuan selanjutnya ibu tidak hanya kasih kesempatan untuk satu kelompok, untuk kelompok-kelompok yang lain juga, supaya sifat koligatif larutan yang lain itu bisa kami pelajari. Jadi tidak hanya kenaikan penurunan Oke, baik, terima kasih kepada Ulfa yang telah memberikan refleksi kepada ibu. Itu akan menjadi pelajaran untuk kedepannya. Nanti ibu akan memberikan kesempatan untuk semua kelompok untuk mempresentasikan. Kita berikan applause untuk Ulfa. Itu saja proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, kita akhiri dengan satu orang diminta baik teman-teman dan ibu guru